Halo, selamat sore Bang. Sore-sore. Apa kabarnya? Sehat ya Bang ya? Baik. Bang, ini mau ngobrol-ngobrol dikit ya sebagai motivasi buat teman-teman yang mau belajar usaha. Kira-kira Bang, Anda kan sebagai owner terkemuka dari perusahaan ya Bang ya. Gimana caranya jadi mulai dari karyawan itu untuk merintis usaha? Dari karyawan ya? Ya. Kalau dari karyawan itu kita harus persiapkan dengan matang ya. Jadi misalkan kalian itu punya gaji, kalau menurut saya jangan terlalu ekstrim. Jadi ngerintisnya dengan skala kecil dulu. Jadi sama-sama jalan, dari usaha jalan terus kerjanya juga jalan, karena merintis usaha baru itu tidak serta-merta kita langsung usaha jalan, pelanggannya langsung banyak, modalnya langsung lancar, itu tidak serta-merta. Jadi emang perlu tahapan juga. Dari kemampuan otak kita itu tidak serta-merta terlatih untuk mengatasi beban-beban masalah. Jadi kalau saran saya itu mending bertahap. Nah, cuma memang kelemahannya kalau mengerjakan dua hal langsung itu biasanya fokusnya itu agak susah. Tapi setidaknya itu minim risiko gitu. Gitu ya Bang ya. Tadi kan nyebut tentang modal nih Bang. Iya. Nah, kira-kira modal terbesar dari seorang karyawan ketika mau merintis usaha itu apa Bang? Nah, ini biasanya yang ditanyakan anak-anak muda atau pemula ya. Jadi biasanya mereka itu berpatokan pada modal harus besar, atau biasanya mereka cari alasan kalau orang tuanya kaya enak atau gimana ya. Tapi biasanya kalau anak muda yang tanya gitu dikasih modal 100 juta, dia itu juga akan tanya balik, terus saya harus usaha apa gitu ya. Dikasih saran usaha apa, terus saya sewanya enaknya tempat usahanya di mana ya? Nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya ya Bang ya. Jadi yang bagus itu kalau mengacu pada omongannya dulu Bob Sadino ya, dengkulmu itu kalau dijual 500 juta laku nggak? Kalau 1 M. Nah, itu artinya apa yang kita miliki sekarang itu sudah modal gitu. Gitu guys. Berarti modal itu tidak serta-merta uang ya Bang ya. Kalau saya nyimpulkan barusan kan bisa jadi kemauan, tekad, memulai awal, yang jelas mulai kegigihan pasti. Kegigihan ya. Oke, siap-siap Bang. Terus kemauan untuk terus belajar hal-hal baru atau hal-hal yang berkaitan dengan usaha yang ditekuni. Siap. Apa kira-kira bisa langsung rekrut karyawan atau kita harus mulai dulu ya Bang ya? Kalau rekrut karyawan, kalau kita belum menguasai dasar-dasarnya, mending jangan dulu ya. Karena itu pertama, nomor satu untuk menyelamatkan pengeluaran terlalu besar. Terus nomor dua, kita sebagai owner itu harus menguasai basic-basic usaha itu sendiri ya. Jadi nanti kalau sudah setahun 2 tahun kita kuasai dan kita kewalahan, terus kita itu juga tidak mudah ditipu sama karyawan dalam mengoperasionalkan usaha. Intinya berarti mulai dulu dengan diri sendiri ya Bang ya? Ya, diri sendiri dulu. Nah ini pertanyaan yang lazim ditanyakan. Apa perlu hutang dulu untuk memodali usaha yang baru akan kita rintis? Sebenarnya karena mulainya dari skala kecil, kita tidak perlu hutang. Tapi kalau itu masih kesannya masih kepengen hutang, itu harus dihitung dulu. Menurut pengalaman itu, misalkan gaji 5 juta ya, UMR di Jakarta misalkan. Nah, itu dihitung sisanya itu biaya hidup berapa, atau setidaknya ambil hutang yang kalau cicilannya itu cuma 20% dari gaji. Jadi misalkan 5 juta, anggap angsurannya 800 sampai 1 juta. Itu saya rasa masih aman, dan jangan nambah
kalau belum ada hasil yang signifikan dari operasional usaha. Oke. Kalau menurut Anda, Bang, ini kira-kira yang terpenting dalam pengelolaan usaha itu apa, Bang? Yang terpenting, Selain Oh. dari kegigihan, selain dari niat, itu apa yang terpenting? saya rasa paling penting itu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Itu sangat penting. Jadi sekecil apapun operasional usaha, biaya-biaya itu harus dibukukan dengan baik. Kalau kita bukukan misalkan laba bersih 2 juta, itu uang laba bersihnya juga harus 2 juta, itu benar-benar real. Nah, misalkan gajimu itu 1 juta, ya gajimu harus diambil 1 juta. Atau kamu lebih tahan untuk berpuasa dulu, surplusnya 2 juta tambah gajimu 1 juta. Itu disimpan, digulung dalam modal dulu, dijadikan inventory barang. Nanti dalam kondisi tertentu 1 tahun, 2 tahun itu perputaran usahamu kan pasti lebih kuat karena modalnya sudah numpuk. Itu baru kamu bisa naikin gajimu sendiri atau rekrut karyawan baru untuk membantu operasional. Jadi selama dipisahkan mestinya aman ya. Aman ya. Ya, Oke. itu. Untuk yang belum tahu, inventory itu adalah persediaan, kawan-kawan. Nah, ini untuk yang sudah berjalan usahanya. Kira-kira kapan mau mulai buka cabang itu standarisasinya seperti apa ya, Bang ya? Oh, kalau mulai buka cabang ya. Buka cabang itu bukan perkara mudah ya. Jadi perlu kesiapan dan penguasaan operasional usaha dan manajemennya nanti. Karena pada saat duplikasi cabang usaha itu tidak melulu keuntungan terus yang dipikir. Untungannya jadi 2 kali lipat, enggak. Jadi masalahnya itu juga bisa 2 kali lipat. Jadi maksimalkan dulu di usaha pertama sampai istilahnya itu misalkan kita berdagang itu stok barangnya enggak pernah kekurangan sampai kira-kira gudangnya enggak cukup, terus karena gudangnya enggak cukup karena tiap bulan itu surplus keuntungan, dia akan jadi saldo dalam bentuk uang ya. Nah, baru dihitung surplus uangmu itu yang sudah numpuk itu kalau buka cabang amannya itu digunakan berapa. Jadi pembukaan cabang kedua itu tidak mengganggu operasional cabang pertama. Dan ngelola cabang kedua itu harus benar-benar ekstra ya, gitu mungkin ya. Berarti intinya pencatatan juga harus tertib, habis itu penghitungan dan lain sebagainya harus tetap terjaga ya, Bang ya. Detail ya. Detail ya. Oke, Kita Bang. harus pakai filosofi puasa dan berbuka puasa. Jadi selama berpuasa ya kamu harus tahan. Wah. Nanti ternyata puasanya setahun 2 tahun. Nah, tahun kedua mau berbuka puasa, bolehlah berbuka puasa. Wah, menarik sekali perbincangan sore ini. Terima kasih banyak, Abang Sugiharto. Ini kayaknya temannya Bambang. Bambang Sugiharto ini. Terima kasih, selamat sore.